Alhamdulillahilladzi allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin wal muhaqqiqin wa arsyadani ila tariqim mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa bisyari'ah wa tariqah wal haqiqah wal ma'rifah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Pagi ini kita akan melanjutkan penjelasan terkait maqalah yang ke-9, Tanawwa'at ajnasul a'mali bitanawwu'i waridatil ahwal. Bermacam-macamnya jenis amal yang dilaksanakan seorang salik itu pasti memiliki efek ya terhadap anugerah pengalaman rohani yang dirasakan oleh para salik. Artinya bahwa beragam amal yang dilakukan oleh seorang salik, mulai dari istiqomah ngaji, zikir, riyadhah mujahadah, kemudian termasuk amal-amal yang sifatnya lahiriah, itu pasti ya ada efek waridatul ahwal, yaitu anugerah yang dirasakan oleh seorang murid dalam memperoleh pencerahan ilahiyah. Ya, apalagi ini ilmu batiniah. Ya, memang ini berbeda dengan ilmu-ilmu yang sifatnya lahiriah ya pada umumnya. Kalau ilmu-ilmu lahiriah ketika kita ingin mengkajinya cukup pakai alat-alat lahiriah ya bisa dipahami. Contoh membaca teks Arab dengan kemampuan penguasaan nausara bagus ya bisa bunyi. Tapi ketika membahas substansi isi ya dari makalah-makalah yang itu muatannya adalah rohani batiniah ya, maka itu perlu sebuah proses ikhtiar secara lahiriah dan rohaniah. Maka di sini mu'alif ya memberikan teori ya bahwa apa yang dilakukan seorang murid, seorang salik selama dia ikhlas dan istiqomah, catatannya itu selama dia ikhlas dan istiqomah pasti memiliki efek ya dalam pencerahan batiniah yang dilaksanakan oleh seorang murid itu. Bahkan tidak sebatas memperoleh pencerahan rohaniah, bisa berdampak pada keberkahan. Jadi keberkahan ilmunya itu juga gampang diamalkan baik untuk diri maupun diamalkan untuk orang lain. Dan keberkahan lain ya, yaitu secara duniawi ya diberikan pintu-pintu kemudahan dalam memperoleh rezeki gitu. Ini namanya berkah. Ya, ada jalan-jalan kemudahan dalam memperoleh rezeki. Sebab ada kala orang yang ketutup pintu rezekinya ada. Seolah-olah itu sudah jalan dari timur ke barat, dari utara ke selatan. Itu masih aja pintu ketutup. Ya, sulit untuk mencari ya sumber-sumber rezeki.
ini mestinya bagi orang yang istiqomah dalam zikir, ya, lahir batin, ya, dengan ikhlas dan istiqomah, itu kalau mendapatkan keberkahan itu tidak akan terjadi. Artinya Allah pemilik alam semesta, ya, jadi Allah ini kita langsung berkaitan dengan Allah pemilik alam semesta, itu akan membayar keikhlasan kita, yaitu dengan keberkahan tadi. Ini salah satu efek dari tanawwu'at ajnasul a'mal, ragamnya jenis-jenis amal yang dilaksanakan oleh seorang santri. Ya. Nah, ini kalau kita boleh ngambil contoh, ya seperti Mbah Hasyim Asy'ari, ya, sampai bisa mendirikan NU, sampai ya hampir 1 abad itu terjaga dan tetap eksis, bahkan semakin berkembang. Ini karena ketika Mbah Hasyim Asy'ari nyantri di Mbah Khalil, dengan khidmahnya itu mendapatkan ridho dari Mbah Khalil. Itu akhirnya berbuah keberkahan yang luar biasa. Jadi pada prinsipnya berkhidmah, ya, itu termasuk asnasul a'mal yang dohiron, ya, satu prinsipnya ikhlas dan istiqomah. Ini 2 kunci, ikhlas dan istiqomah. Ya, memang ada dinamikanya untuk mencapai ke sana. Di awal-awal itu pasti tarikan dari iblis, setan itu pasti selalu mengganggu, ya, mengganggu pikiran, mengganggu semangat kita, selalu memberikan bisikan-bisikan negatif, selalu memberikan, ya, tawaran-tawaran yang sifatnya pragmatis gitu. Padahal ini bisikan-bisikan sementara. Kalau kita mampu istiqomah, ya pasti akan terlewati dinamika proses ini gitu. Selanjutnya kita membahas tentang makalah berikutnya, ya, tetap dalam Alam Hikmah yang nomor 9, Tanawwu'at. Kemudian kita baca penjelasan Syekh Ibnu Ajibah. Qultu, aku berkata, qad tanawwu'at asnasul a'mal ad-dhahirah, ya. Jadi beragam jenis amal yang dohir, ya, itu bitanawu'il ahwali al-batiniyah, ya, dengan bermacamnya ahwal. Jadi ahwal itu jamak, mufradnya hal. Hal atau ahwal itu terkait dengan aspek batinnya yang dirasakan oleh seorang murid, oleh seorang salik. Ya, contoh yang kemarin sudah kita sampaikan. Yang pertama, ahwal yang pertama yang paling penting itu kefutuh, mudah memahami apa yang disampaikan oleh seorang guru. Jadi mudah memahami, kefutuh ilmu, ini satu ahwal al-batinah. Kemudian yang kedua, ya, bisa mengamalkannya. Jadi setelah kefutuh pemahaman, kedua bisa mengamalkan, dan yang ketiga bisa istiqomah. Ini sudah ahwal batinah yang menurut saya sempurna. Gitu. Jadi seorang murid, seorang salik, ya, yang selalu dijadikan munajat, ya, kepada Allah, ya, minta kefutuh ilmu. Kedua, minta diberikan setelah kefutuh, diberikan bisa mengamalkan, dan yang ketiga bisa istiqomah. Autakulu, atau Anda berkata, a'malul jawarih
tabiatun li ahwalil qulub. Perbuatan yang muncul dari sisi lahiriah, yaitu seperti gerakan anggota tubuh kita, jawarih, tabiatun itu mengikuti li ahwalil qulub, kepada kondisi ya hati seorang murid itu. Jadi akmalul jawarih. Jadi kalau ada murid salik, ya itu kok istiqomah zikirnya, istiqomah riyadhahnya. Nah, ini pertanda berarti batiniahnya ini sedang mengalami progresnya itu naik. Ya, kualitas batiniahnya ini, hatinya ini semakin mendapatkan cahaya ilahiyah, nur ilahiyah. Karena hatinya mendapatkan cahaya nur ilahiyah, efeknya ya zikir enteng, kemudian ibadah enteng, kemudian melaksanakan amal-amal yang zahiriyah juga enteng gitu. Nah, ini menurut mu'alif bahwa segala amal yang keluar ya, yang dilakukan oleh seorang murid itu sumbernya ya itu tabiatun atau mengikuti dari gerakan batinnya. Nah, dengan kata lain mafhum mukhalafah dari teks ini ya, kalau ada murid berat ngaji ya, berat zikir, berat mengamalkan ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah, ini sebagai indikasi berarti batiniahnya juga sedang dalam ya kegelapan gitu. Artinya didominasi oleh kekuatan nafsu, sehingga semua menjadi berat. Nah, jadi teori mu'alif ini menarik gitu. Jadi kalau kita melihat kok kita enteng ngamalin ibadah-ibadah ya sunnah maupun yang wajib ya, itu berarti kondisi rohaniyah seorang murid juga sedang progresnya naik. Artinya cahaya ilahiyah itu menembus ke relung hatinya ya, sehingga efeknya gerakan lahiriah itu enteng, zikir enteng, ibadah enteng, semua enteng. Nah, kemudian kebalikan dari ini, kalau ya ada seorang salik gitu sudah dikasih kefiat ya kok nggak diamalin ya, terus berat, ini menunjukkan gambaran hati. Ini an harokatil kolbi, ini harokah hatinya ini berdampak pada harokah jawarihnya itu. Karena kalau posisi kita seperti itu ya segera untuk membangkitkan himmah. Oh iya, ini berarti saya sedang dikuasai oleh hawa nafsu. Kalau begitu solusinya tidak ada lain, jangan diikutin, dilawan. Memang berat karena melawan hawa nafsu. Paling enak itu ngikuti hawa nafsu, maunya apa diikutin enak. Tapi kita akan menjadi orang yang merugi. Nah, kalau kita sebagai salik ini tugas utamanya melawan nafsu. Nafsu mau ke utara, kita ke selatan. Nafsu maunya ibadah riya, kita lawan dengan keikhlasan. Nafsu maunya itu ibadah dengan ujub, kita lawan dengan tawadhu. Ya. Nafsu maunya kita nggak sholat gitu ya,
entar gitu, entar gitu, ujung-ujungnya bablas. Ini harus kita lawan dengan kesungguhan. Ini jadi trik-trik ini penting ya bagi seorang murid salik ketika posisinya dalam posisi itu. Oh, petanya, peta dalam dirinya. Oh, ini saya sedang dikuasai nafsu. Kalau kita ikutin, ya kita akan menjadi orang yang kalah, merugi dan menyesal. Tapi kalau kita sadar, oh ini harus dilawan, karena kalau ini tidak dilawan, maka saya akan semakin terpuruk rohanianya. Itu. Jadi teorinya mu'alif ya Syekh Ibnu Ajibah ini menarik. A'malul jawarih tabi'atun li ahwalil qulub. Gitu. Maka kita bisa melihat ya kualitas orang-orang yang istiqomah di jalan Allah ya. Kita lihat orang-orang yang soleh ya. Orang yang soleh itu siang malam ya enteng ibadah, walaupun terkadang sudah sepuh ya, tapi ibadahnya semangatnya luar biasa, nggak ada capeknya. Ya kenapa? Karena semangat yang bersumber dari hati itu menjadi kekuatan untuk menggerakkan seluruh jawarih ya, anggota tubuh kita. Itu. Fa in warada 'alal qalbi qabdun. Nah, ini. Jika hati seorang salik ya itu dalam kondisi sedang, qabdun itu sedang dikuasai oleh hawa nafsu gitu ya. Rasanya apa sih kalau dikuasai nafsu? Serba males gitu. Karena yang memasukkan rasa males itu ya kekuatan hawa nafsu tadi. Mau zikir males, mau ibadah males, mau ngapa-ngapain males gitu. Ini berarti posisi kita sedang qabdun, dikuasai. Ya, maka dampaknya secara fisik ya, jawarih asaruhu minas sukun. Pengaruhnya, dampaknya itu ketika dia dalam kondisi dikuasai oleh nafsu, maka jawarih ini akan sukun itu tidak melakukan aktivitas apa-apa. Ya pengennya tiduran, pengennya santai-santai itu. Jalanin yang ibadah-ibadah positif itu berat itu. Jadi ini teori ini sangat ya, tepat sekali. Sebaliknya wa in warata alaihi bastun. Nah, sebaliknya kalau seorang murid ya kemudian memperoleh anugerah bastun. Bastun itu mendapatkan limpahan nur ilahiyah sehingga hatinya itu jembar ya. Nafsu itu tidak mampu menguasai ya. Dhuharu alal jawarih asaruhu gitu. Maka dampaknya akan nampak dhuharu, akan nampak secara nyata pada seluruh anggota tubuhnya, yaitu minal khifah wal harokah. Khifah itu entengan. Jadi entengan ya ibadah, baik ibadah maupun non ibadah itu enteng ya. Bantu orang enteng, sholat enteng, zikir enteng itu. Kemudian kepedulian enteng, semua enteng. Ini kalau kondisi seorang murid mendapatkan limpahan al-bastu. Tapi kalau yang al-qabdu tadi ya, itu wah tangannya mau bergerak itu berat benar. Mau bergerak padahal di depan mata tangan itu enggak bergerak gitu. Nah, ini kita sudah bisa memahami peta ya psikologi dalam diri kita. Ini menarik.
Jadi penjelasan mu'alif ya makalah Tanawu'at ini bisa menjadi teori psikologi. Nah, teori psikologi tadi, oh iya kalau orang yang kondisinya sedang begini, oh berarti dia posisinya sedang begini. Oh kalau ada orang kok entengan, gampangan semua, oh berarti kondisi batiniahnya begini. Nah, seorang murid yang cerdas, teori ini bisa untuk melihat ke dalam diri. Oh saya kok lagi begini ya, oh berarti harus kita lawan. Itu karena dengan hawa nafsu itu tidak ada lain satu, hanya melawan. Wanahan nafsa anil hawa, ini perintah Al-Quran, mencegah. Jadi nafas jiwa kita mencegah dari keinginan-keinginan hawa. Hawa itu ketertarikan kepada yang negatif. Pokoknya yang malas-malas, yang enak, pokoknya itu harus dilawan. Jadi jangan pernah dibiarkan dia nyaman ya di dalam diri kita. Kalau dia nyaman di dalam diri kita, maka yang rugi diri kita. Kita tidak akan ada progres rohani maupun jasmani. Secara liah akan nampak ya menjadi seorang pemalas. Secara batiniah karena tangannya tidak bergerak, ya pasti efeknya batiniahnya juga dalam kegelapan. Karena nggak ada amal yang mampu mempengaruhi atau memberikan asar kepada turunnya nur ilahiyah kepada hatinya. Sebab tadi munculnya nur ilahiyah itu karena tangannya itu bergerak untuk zikir, bergerak untuk aktivitas sosial, bergerak untuk kebaikan-kebaikan gitu. Enteng gitu. Jadi ini teori psikologi cukup menarik ini. Ini yang disebut ilmu psikologi itu seperti ini. Jadi dari sebuah makalah ya. Kemudian berikutnya, wa in warada 'alal qalbi zuhdun wa waraun, itu bagaimana ini lebih meningkat lagi. Apabila seorang murid ya hatinya diberikan sifat zuhud. Zuhud itu ya, zuhud itu hatinya tidak mencintai dunia. Itu zuhud. Ya, jangan disalahpahami. Itu ada kiai kok mobilnya mewah gitu, mobilnya Alphard itu. Wah itu kiai hubud dunia gue ya. Nggak bisa menilai dengan cara itu. Ya. Jadi zuhdun itu hatinya dijauhkan dari hal-hal yang sifatnya material. Mencintai dunia berlebihan, mencintai materi berlebihan. Hatinya hanya untuk Allah. Aktivitasnya semua hanya untuk Allah. Maka posisi materi ada di tangan. Ya. Materi hanya di tangan. Tangan itu artinya simbol amanah. Nah, kalau ada di tangan tidak masuk ke hati, ya hatinya akan menjadi hati yang jembar. Tapi kalau materi kemudian cinta duniawi, cinta pangkat masuk ke dalam hati, hatinya semakin sumpek gitu. Nah, karena itu zuhdun dalam konteks ya zaman modern ya itu adalah bagaimana hatinya itu tidak mencintai duniawi dan materi ya, dan materi cukup ada di tangan dan hati hanya untuk Allah. Dan ini sudah dilakukan oleh para sufi-sufi terdahulu.
ya seperti Syekh Bauddin An-Naqsyabandi, Syekh Sazili, ya, itu adalah orang-orang yang secara materi itu kaya raya, itu secara materi, memiliki ya kendaraan zaman dulu itu ya kendaraan kuda, tapi kudanya yang termahal, yang terbaik gitu. Maka ketika ada murid gremengi, oh itu kiai kok mobilnya bagus, itu kok cinta dunia. Nah, itu kalau ada gurunya yang mata batinnya melek, ya akan diingatkan, iya itu belum tentu mulia kamu daripada orang tersebut, ya guru tersebut. Bisa jadi beliau naik mobil mewah tapi hatinya selalu hadir mengingat Allah. Sementara kamu ya nampaknya zuhud, nggak punya apa-apa, tapi pikiran dan hatimu dipenuhi dengan ambisi untuk menguasai dunia. Nah, ini kan kebalik gitu. Jadi ukuran zuhud bukan pada secara lahiriah, tapi bagaimana prinsip menjaga hati ini hanya untuk mencintai Allah, sedangkan harta yang lainnya cukup ada di tangan. Ini prinsip zuhud ya yang dilakukan oleh para sufi. Jadi jangan sampai memahami zuhud itu ya pakaiannya harus jorok gitu kan, pakaiannya itu aja, sarungnya itu saja gitu. Ya, karena para sufi juga banyak yang memiliki kecukupan secara lahiriah. Beliau dalam rangka apa? Menjaga kemuliaan ilmu. Gitu. Kalau ilmu dijaga dengan hal-hal yang sifatnya mulia, itu tidak akan mudah direndahkan oleh orang lain. Ini satu sisi ada tujuan positif seperti itu. Jadi tidak boleh memahami zuhud itu secara fisik. Oh iya itu kiai sederhana sekali gitu. Ya mungkin beliau sederhana, ya. Tapi tidak bisa dijadikan ukuran bahwa zuhud harus seperti itu. Ada praktek-praktek lain ya yang sebagaimana dilakukan oleh para sufi, ya mereka ya diberikan anugerah sarana oleh Allah tapi tidak masuk ke dalam hatinya. Itu. Wawaro'un dan warok itu menjaga diri dari barang-barang yang syubhat ya. Itu warok. Warok dalam pemaknaan saat ini ya, itu bagaimana seorang salik, seorang murid menjaga diri dari perkara yang sifatnya masih syubhat. Haram tentu tidak ya, haram udah jelas pasti akan dijauhi. Yang syubhat itu yang hukumnya masih ya semu, sehingga perlu sikap. Ini contoh ya waroknya seorang kiai ya di zaman sekarang itu saya berikan contoh. Ada seorang kiai ya, yang diundang oleh ya salah satu penguasa ya. Kemudian sang kiai ini diberikan bisaroh ya, penghormatan berupa amplop. Sang kiai ini karena saking waroknya bertanya, Bapak, apakah ini dari Bapak sendiri atau dari uang negara gitu? Karena ini acara negara ya sumbernya dananya dari negara. Beliau menolak itu. Akhirnya diserahkan amplopnya.
Kemudian dicarilah solusi, diberikan uang pribadinya penguasa tersebut. Ya, ini contoh nyata ini, bahwa begitu hati-hatinya ya ulama tersebut ya dalam menjaga diri dari hal-hal yang dianggap syubhat itu. Kalau seorang sudah bisa zuhud dan warok, ya, jadi hatinya ya selalu untuk mengingat Allah, mencintai Allah, itu kan. Kemudian waroknya, sikapnya juga hati-hati, tidak kedonyan, ya, tidak ambisius, gitu. Maka akan nampak dhuharu alal jawarih, nampak pada anggota tubuhnya, asaruhu, dampaknya, wahwa tarkun wa ihjamin ayin ta'akhurin. Ya. Jadi dampak yang nyata bagi orang yang memiliki hati yang zuhud dan warok, yaitu ya meninggalkan hal-hal yang menjadi kebiasaan secara umum. Itu. Wa in warada 'alal qalbi ruhbatun wa khirsun. Nah, ini kebalikannya. Jadi kalau orang yang hatinya warok zuhud, ya dampaknya ya nyata, dia ya istilahnya merasa cukup, merasa kaya dengan apa yang dimiliki. Ya, tidak ambisius, tidak tomak, karena ini tomak ini penyakit, ya. Kemudian tidak menghalalkan segala cara. Ini. Gitu. Kemudian selanjutnya, wa in waroda 'alal qalbi ruhbatun. Kalau hati seseorang kok sudah diberi apa istilahnya, muncul sifat ruhbah, yaitu kecintaan, wahirsun dan ambisi. Jadi kecintaan terhadap materi itu berlebihan gitu. Dan khirsun, ambisinya itu tinggi. Ya, kalau orang sudah ambisi, itu akalnya tertutup, dia akan menggunakan segala cara. Kalau ruhbatun, hati yang sudah dikuasai dengan kecintaan duniawi, efeknya kecintaan kepada Allah hilang. Jadi hati ini tidak bisa dua hal masuk di dalamnya. Kalau dominan mencintai Allah, ya berarti tensi mencintai dunia itu kecil. Sebaliknya, kalau ada orang yang rubah, memiliki kecintaan terhadap materi itu dominan, maka kecintaan terhadap Allah itu hilang. Gitu. Lah para sufi itu memilih hatinya dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah. Kalau ahli dunia sebaliknya, hatinya dipenuhi dengan kecintaan dengan dunia, bahkan dengan ambisi. Terus efeknya apa? Orang yang hatinya dipenuhi dengan kecintaan dunia dan ambisi, dhaharu alal jawarih asaruhu, ya, wa huwa kiddun wa ta'abun. Jadi akan nampak pada asar jawarihnya, aktivitasnya, yaitu ya namanya orang ambisi itu nampak sekali istilahnya kayak gelap gulita, ya, dalam meraih sesuatu. Sehingga dampaknya orang yang ambisius ini jiwanya lelah gitu. Karena tidak semua yang dia inginkan itu tercapai, tapi hati dan pikirannya itu berusaha ingin meraihnya. Sehingga ada tahap lelah, tidak bisa menikmati kehidupan. Berbeda dengan yang hatinya ada zuhud dan warok. Dia menikmati hidupnya apa adanya, itu
kalau dinikmati itu menjadi sebuah kekayaan. Tapi sebaliknya orang yang serba ada tapi hatinya masih ada rubah dan hirsun, itu walaupun rumahnya mewah, mobilnya mewah, masih aja kurang. Akhirnya ya semuanya disikat habis. Ketika semua disikat habis, ternyata ini barang yang tidak halal dengan cara yang salah. Ketika saat dibongkar oleh Allah, ya baru muncul rasa penyesalan. Ya, harga dirinya jatuh, martabatnya runtuh, ya lelah, capek. Ini akibat orang yang hatinya dikuasai oleh rohbatun wa hirsun. Wa in wadat alal qalbi mahabbatun wa syauqun. Ya, ini levelnya para salik yang sudah makomnya high class ini. Kalau hatinya dipenuhi dengan mahabbah, kecintaan, wa syauqun dan kerinduan kepada Allah. Jadi hatinya itu kesemsem ya, kepada Allah, rindu kepada Allah. Zuharo alal jawarih asaruhu wa huwa sadhun wa rusun. Ya. Dampak yang akan nyata pada orang-orang yang hatinya dipenuhi dengan mahabbah dan syauqun, yaitu ya keluar kalimat-kalimat sebagai ekspresi kerinduannya. Maka di dalam dunia tasawuf itu ada sateh atau satohat. Nah, ini juga jangan sampai satohatnya itu kebablasan. Gitu. Maka harus dikemas dengan bahasa-bahasa yang dalam koridor syariah. Gitu. Jadi tidak boleh lepas kontrol kemudian keluar kalimat-kalimat yang berlawanan dengan syariah. Ini akan menambah masalah. Gitu. Maka ekspresikan ya mahabbah dan syauq yang muncul dengan cara-cara yang positif, yang tidak menimbulkan masalah dan kontroversi. Wa in warada alal qalbi ma'rifatun wasyudun. Ya, kalau hati seorang salik itu dipenuhi dengan cahaya ma'rifah dan suhud memandang Allah, dhuharu alal jawari asaruhu, maka akan kelihatan dampak yang nyata dalam gerakan lahiriah orang salik tersebut, yaitu ya hidupnya itu rohah. Rohah itu santai, nyaman, enjoy gitu. Karena semua dipandang kembali kepada Allah. Itu. Wa ila ghairi dzalik minal ahwal wa ma yansha'u anha minal a'mal. Jadi contoh lainnya yang terkait dengan bahwa ahwal, yaitu gerakan rohani seorang murid itu muncul ya dalam bentuk ekspresi, yaitu berupa amal-amal dzahiriyah. Jadi dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa gerakan batin seorang salik itu akan berpengaruh kepada gerakan-gerakan lahiriah. Ya, gerakan hati seorang murid itu akan nampak dilihat dari aktivitas lahiriahnya gitu. Jadi dengan demikian ya kita ya mendapatkan sebuah wawasan ilmu untuk melihat ke dalam diri kita. Jadi teori-teori tadi ya itu sebagai ilmu untuk melihat ke dalam diri kita, untuk memperbaiki diri kita. Gitu. Kalau teori-teori ilmu tadi kemudian kita pahami, kita bisa gunakan untuk menjadi cermin bagi diri kita, maka kita akan tahu arah dalam melakukan perbaikan ke dalam diri kita. Kan teorinya sudah jelas.
Kalau hatimu begini, dampaknya begini. Hatimu begini, dampaknya begini. Nah, di sini bisa menjadi termin kira-kira posisi saya itu di mana. Nah, ini perlu kejujuran. Tidak boleh pakai khilah atau alasan yang sifatnya itu untuk membenarkan nafsunya gitu. Karena nafsunya sedang dominan ditambah ngeyel, ya susah untuk bisa memperbaiki diri ya. Mudah-mudahan penjelasan yang disampaikan oleh mu'alif bisa memberikan ya pencerahan bagi kita dalam memperbaiki diri ya sebagai upaya untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan manfaat. Wal muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.